Halo semuanya, kami dari Universitas Sanata Dharma dengan Prodi Teknologi Elektromedis. Saya Ariel Putra Kusuma, NIM 231313005. Saya Ratu dengan NIM 231313006. Saya Michael dengan NIM 231313012. Saya Seren dengan NIM 231313004. Di sini kita mendapat tugas yaitu sensor optik training kit. Apa sih itu? Sensor optik training kit. Sensor optik training kit adalah perangkat yang dirancang untuk pelatihan dan edukasi dalam penggunaan berbagai jenis sensor. Kit ini umumnya digunakan di laboratorium, workshop, atau ruang kelas untuk mengajarkan cara kerja, pemasangan, dan aplikasi sensor dalam sistem otomatisasi industri. Fungsi umum dari sensor optik training kit ini yaitu yang pertama, biasanya mencakup berbagai jenis sensor seperti sensor fotolistrik, induktif, kapasitif, ultrasonik, dan lainnya. Modul pengujian dari sensor optik training kit ini yaitu tempat untuk menguji dan mendemonstrasikan sensor, seringkali dilengkapi dengan berbagai elemen seperti target deteksi, reflektor, dan objek uji. Di sini kita menggunakan sensor BD10M TDT, yaitu jenis photoelectric sensor dari balut, khususnya tipe True Beam. Jenis sensornya itu photoelectric sensor. Sensor ini menggunakan cahaya untuk mendeteksi objek. Tipenya itu True Beam, emitter atau memancarkan sinar cahaya biasanya inframerah ke arah receiver atau penerima. Penerima menerima sinar cahaya yang dipancarkan oleh emitter. Ketika sinar terputus oleh objek, sensor menghasilkan sinyal deteksi. Prinsip kerja dari sensor ini mendeteksi objek dengan memantau sinar cahaya yang mengalir dari emitter ke receiver. Jika sinar cahaya terhalang oleh objek, sensor akan memberikan sinyal output. Jarak dari deteksi yaitu sensor True Beam biasanya memiliki jarak deteksi yang lebih jauh dibandingkan dengan sensor tipe reflektif diffuse. Jarak deteksi untuk BJ10M TDT tergantung pada spesifikasi produk, tetapi umumnya dapat mendeteksi objek pada jarak yang cukup jauh. Tipe outputnya yaitu NPM. Sumber dayanya yaitu 10 sampai 30 VDC, tegangan DC yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sensor ini. Berikut hasil dari percobaan kami yang menggunakan plastik. Di sini sensornya tidak mendeteksi adanya objek. Terus yang kedua kami menggunakan styrofoam. Di sini sensornya mendeteksi objek ya teman-teman. Terus yang ketiga kami menggunakan plastik. Plastik pada umumnya teman-teman. Di sini plastiknya yang padat ya. Ternyata sensornya tidak mendeteksi objek. Lalu yang keempat, kami menggunakan besi. Ternyata di sini sensornya mendeteksi objeknya. Jadi sensor ini bisa mendeteksi benda yang padat. Di sini kita akan menjelaskan sensor BMS2M MDT. Sensor BMS2M MDT adalah sensor induktif proximity yang digunakan untuk mendeteksi objek logam pada jarak dekat. Definisinya, sensor BMS2M MDT adalah perangkat deteksi berbasis induksi yang diproduksi oleh balut. Sensor ini dirancang untuk mendeteksi keberadaan objek logam tanpa kontak fisik, yang umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Fitur utamanya, jenis sensor, inductive proximity sensor. Sensor ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mendeteksi objek logam.
Sensor ini tidak memerlukan kontak langsung dengan objek yang dideteksi. Jarak deteksinya 2 mm. Sensor ini dapat mendeteksi objek logam pada jarak maksimum sekitar 2 mm dari sensor. Koneksinya M12 konektor. Sensor ini dilengkapi dengan koneksi M12, standar industri untuk koneksi sensor yang memungkinkan pemasangan yang mudah dan koneksi yang stabil. Outputnya NPN. Sensor ini tersedia dengan tipe output NPN atau PNP yang menentukan cara sinyal output dikirim untuk koneksi ke ground, PNP untuk koneksi ke tegangan positif. Material housing, stainless steel atau plastik tahan lama. Housing sensor dirancang untuk tahan terhadap lingkungan industri yang keras. Tingkat perlindungannya IP67. Sensor ini memiliki tingkat perlindungan terhadap debu dan bisa terendam dalam air sementara. Iya. Cara kerja dari retroreflektif yaitu yang pertama, cahaya dipancarkan dari emiter sensor ke reflektor. Reflektor mengembalikan cahaya yang dipancarkan kembali ke sensor. Ketika ada objek di antara sensor dan reflektor, cahaya terhalang atau terganggu dan sensor mendeteksi adanya objek tersebut. Sensor akan mengirimkan sinyal output, biasanya sinyal on atau off saat cahaya terhalang. Di sini kita akan melakukan uji coba plastik transparan, aluminium, nilon, besi, dan kuningan. Yang pertama, plastik transparan, dia tidak mendeteksi objek. Kedua, aluminium, dia mendeteksi objek. Tiga, nilon, dia juga mendeteksi objek. Keempat, dia mendeteksi objek, yaitu ini besi. Yang terakhir, kuningan, dia juga mendeteksi objek karena dia menghalangi pantulan, sedangkan transparan dia tidak menghalangi pantulan. Oke, yang berikut ini sensor BJ300DDT. Sensor BJ300DDT adalah sensor fotoelektrik atau photoelectric sensor yang bekerja dengan memanfaatkan sinyal cahaya yang dipancarkan dari pemancar atau emitter dan diterima oleh penerima, yaitu receiver. Objek yang terdeteksi akan mengganggu atau memantulkan cahaya, memungkinkan sensor untuk mendeteksi keberadaan objek tersebut. Untuk jarak deteksinya itu sekitar angka 300. Dalam kode menunjukkan bahwa sensor ini memiliki jarak deteksi hingga 300 mm atau 30 cm. Sensor ini mampu mendeteksi objek yang berada dalam radius tersebut tergantung pada kondisi dan pengaturan sistem deteksi. Cara kerja dari sensornya yaitu pemancar cahaya. Sensor mengirim cahaya inframerah atau sinar laser dari pemancar, terus penerima cahaya. Cahaya yang dipancarkan ini dipantulkan kembali ke penerima melalui objek yang berada dalam area deteksi. Ada juga deteksi objek. Ketika cahaya dipantulkan atau terhalang objek, sensor mendeteksinya dan mengirim sinyal output untuk mengkonfirmasi keberadaan objek tersebut. Yang terakhir, metode deteksi. Sensor BJ300DDT dapat menggunakan metode deteksi difus atau diffuse atau reflektif tergantung pada jenis aplikasinya. Pada metode difus, cahaya dipantulkan kembali ke sensor oleh objek itu sendiri. Pada metode reflektif, reflektor digunakan untuk memantulkan cahaya ke sensor. Untuk outputnya, di sini menggunakan output digital, yang berarti memberikan sinyal on atau off berdasarkan apakah objek terdeteksi atau tidak. Jadi kesimpulan dari sensor BJ300DDT adalah sensor ini dia menggunakan sensor fotoelektrik yang andal, digunakan untuk mendeteksi objek secara non-kontak pada jarak hingga 300 mm atau 30 cm dengan output digital dan perlindungan IP67. Sensor ini cocok untuk lingkungan industri yang keras, dilengkapi dengan konektor M12 dan material casing yang kuat. Sensor ini memberikan solusi deteksi yang efisien dan andal di berbagai aplikasi industri seperti otomasi, pengemasan, dan pengendalian proses.
Oke, sekarang kami akan mencoba menggunakan plastik transparan. Nah, ketika dicoba, ini akan tidak terdeteksi apapun, jadi lampunya tetap menyala. Untuk yang lainnya, menggunakan styrofoam, kuningan, aluminium, dan besi. Jadi untuk BJ300 DDT ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena di sini menggunakan diffuse reflektif, jadi berbanding terbalik sama yang lainnya. Di sini kita menggunakan FD62010 dan BF5R-D1N. Di sini sebagai sensor pembaca dan di sini sebagai penampil. Dua jenis sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi aliran fluida dan keberadaan objek serta mengendalikan keluaran seperti LED melalui pengaturan set point. Gabungan penggunaan FD62010 dan BF5R-D1N dengan set point untuk keluaran deteksi LED. Yang pertama, sensor FD62010. Jenis sensor FD62010 adalah sensor aliran atau flow sensor yang digunakan untuk mengukur laju aliran cairan atau gas dalam suatu pipa. Sensor ini biasanya menggunakan prinsip ultrasonik atau mekanis untuk mendeteksi kecepatan aliran fluida. Output dari sensor ini memberikan output analog atau digital berdasarkan laju aliran yang terdeteksi. Set point dalam penggunaan sensor ini, set point dapat diatur untuk menentukan ambang batas laju aliran. Misalnya jika aliran fluida berada di atas atau di bawah set point untuk ditentukan, sensor akan mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat seperti LED atau alarm. Sensor BF5R-D1N. Jenis sensor BF5R-D1N adalah sensor fotoelektrik yang menggunakan cahaya merah untuk mendeteksi keberadaan objek. Sensor ini memiliki output digital yang mengontrol perangkat seperti LED berdasarkan deteksi objek. Pada sensor ini, set point digunakan untuk mengatur batas deteksi objek. Saat objek berada dalam jarak deteksi, misalnya pada jarak tertentu yang telah ditetapkan melalui set point, sensor akan mengaktifkan keluaran seperti LED menyala. Penggunaan gabungan set point pada FD62010 dan BF5R-D1N untuk mengontrol LED. Dalam suatu sistem, kedua sensor ini dapat diintegrasikan untuk bekerja bersama-sama dengan set point yang diatur pada masing-masing sensor untuk mengontrol keluaran, seperti LED atau alarm. FD62010 sensor aliran mengukur laju aliran cairan atau gas dalam pipa. Set point diatur untuk menentukan batas aliran yang diinginkan. Jika laju aliran melebihi atau turun di bawah set point, sensor akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan LED atau alarm, memberikan indikasi visual atau audio. BF5R-D1N atau fotoelektrik digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek di jalur produksi atau konveyor. Set point diatur untuk mendeteksi objek pada jarak tertentu. Jadi, penggunaan FD62010 dan BF5R-D1N secara bersama-sama memungkinkan deteksi ganda, baik untuk aliran fluida maupun deteksi objek, dengan memanfaatkan set point untuk mengatur kapan keluaran seperti LED atau alarm diaktifkan. Sensor aliran FD62010 mengontrol aliran fluida, sementara sensor fotoelektrik BF5R-D1N mendeteksi objek pada jarak tertentu. Keduanya memberikan solusi terintegrasi untuk aplikasi industri yang membutuhkan pemantauan aliran dan deteksi objek. Teman-teman, di sini kita akan mencoba beberapa komponen yang kita akan coba pada sensor VD62010. Yang pertama, styrofoam. Apabila sudah mencapai batas set point yaitu 800, lampu akan menyala. Seperti ini, teman-teman. Kita akan mencoba yang lain. Di sini kita akan mencoba besi.
Ternyata sama ya teman-teman, kita ketika sudah mencapai batas dari set point 800 seperti yang tadi tuh, lampu akan menyala. Seperti ini teman-teman. Kita akan mencoba pada kuningan. Menyala juga ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba nilon ya teman-teman. Sama ya teman-teman, di sini sudah mencapai 1000 dan lampu menyala. Di sini kita akan mencoba aluminium. Di sini sudah mencapai 4000 ya teman-teman. Sehingga lampunya menyala. Sensor induktif adalah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi benda logam tanpa kontak fisik. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana medan elektromagnetik dihasilkan oleh kumparan di dalam sensor, dan perubahan dalam medan ini dapat mendeteksi keberadaan objek logam. Di sini kita akan menjelaskan PR122DP. PR122DP adalah sensor induktif berbasis teknologi deteksi non-kontak dengan diameter luar 12 mm. Sensor ini dirancang untuk mendeteksi objek logam tanpa memerlukan kontak fisik, menjadikan ideal untuk aplikasi di mana keautan mekanis, kotoran, atau kontaminasi adalah masalah. Sensor ini sering digunakan dalam sistem otomatis dan kontrol industri. Prinsip kerja sensor PR12DP bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik mirip dengan sensor induktif lainnya. Medan elektromagnetik, sensor ini menghasilkan medan elektromagnetik di sekelilingnya melalui koil internal. Medan ini menciptakan area deteksi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Deteksi objeknya, ketika objek logam mendeteksi sensor, medan elektromagnetik akan terganggu. Sensor mendeteksi perubahan ini karena objek logam mempengaruhi medan elektromagnetik yang ada. Sinyal elektrik, perubahan dalam medan elektromagnetik diubah menjadi sinyal listrik oleh sensor. Sinyal ini kemudian dikirim ke sistem kontrol atau perangkat lain untuk mengambil tindakan yang sesuai, seperti mengaktifkan atau menonaktifkan komponen sistem. Di sini kita akan mencoba beberapa benda ya teman-teman. Di sini yang pertama kita akan mencoba yang logam sama dengan non logam. Di sini kita akan mencoba yang logam ya teman-teman. Di sini ketika benda logam didekatkan pada sensor, maka lampunya akan menyala seperti ini. Kita akan mencoba logam yang satunya lagi. Ternyata sama teman-teman. Di sini sensornya mendeteksi. Sekarang kita akan mencoba yang non logam ya teman-teman, seperti ini. Kita yang pertama mencoba styrofoam. Di sini apabila styrofoam didekatkan, sensornya tidak mendeteksi dan lampunya tidak menyala ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba satu lagi yang non logam untuk membuktikannya. Ternyata sama, sensornya juga tidak mendeteksi adanya benda dan lampunya tidak menyala. Jadi di sini untuk sensor PR122DP yang ini, dia hanya mendeteksi yang logam, tidak dengan non logam. Di sini ada 4 sensor, tapi yang berfungsi hanya satu sensor, yaitu sensor PR122DP. Kesimpulan dari sensor PR122DP adalah sensor induktif yang andal dan efektif untuk berbagai aplikasi industri. Dengan prinsip kerja non-kontak, kemampuannya untuk beroperasi dalam kondisi lingkungan yang keras, dan output PNP yang sesuai untuk berbagai aplikasi kontrol. Sesuai sensor ini merupakan pilihan yang baik untuk sistem otomasi dan kontrol industri.
Sekian penjelasan modul sensor dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.